2, sekarang mau kalian 1. Saya berlatih jalan sendiri. Mulai langsing ya, perutnya hilang. Semakin langsing, semakin langsing. Dia menurunkan 50 kilo dalam 6 bulan. Tapi lebih penting lagi, dan bisa mulai lari. Mereka salah. Ternyata masih mungkin, masih bisa jalan lagi, bisa lari lagi. Jangan pernah meremehkan apa yang bisa Anda kerjakan. Ketika Anda percaya diri Anda sendiri, jangan pernah menyerah. Perubahannya drastis sekali ya Bapak Ibu ya. Dia turun 70 kilo dalam 10 bulan. Terima kasih kepada orang yang mempercayainya ya. Ya, kasih plus ya. Luar biasa ya, bukan ini yang luar biasa, bukan yang tadi maksud saya. Enggak, yang ini luar biasa juga kok ya. Nah, teman-teman, dia sudah menyerah ya, dokter sudah memvonis nggak bisa jalan lagi. Kalau dokter yang memvonis biasanya kita pasti percaya, betul ya. Dokter vonis kanker, dokter vonis harapan hidup tinggal 50%, harapan hidup tinggal 6 bulan lagi. Biasanya itu sudah jadi vonis ya, tapi dia nggak mau berhenti, dia nggak mau menyerah. Setelah ada orang yang percaya sama dia, dia belajar untuk percaya kepada dirinya sendiri. Sekarang saya tantang Anda, kalau mungkin Anda sudah pernah mengalami terlalu banyak kegagalan dalam hidup Anda, mungkin di Prudential atau mungkin di tempat kerja Anda yang lama, saya tantang Anda untuk belajar percaya pada diri Anda sendiri. Di tahun 2014 ini bisa menjadi sebuah tahun perubahan buat Anda. Ya, seperti Susi Susanti, di situ ada gambarnya juga, tolong ditampilkan. Susi Susanti, Anda kenal semua, nggak ada yang nggak kenal ya orang Indonesia. Susi Susanti, kenapa kok dia begitu luar biasa? Kenapa? Karena dia punya mental juara. Saya ingin review kisahnya Susi Susanti pada tahun 89 itu ada Piala Sudirman ya, ada Piala Sudirman. Mungkin ada yang sudah tahu, saya review ulang. Jadi waktu itu kita melawan negara lain, biasanya ada 5 pertandingan, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran. Nah, pada 2 sesi yang pertama itu Indonesia kalah, Piala Sudirman tahun 89 ya. 2 sesi yang pertama Indonesia kalah. Nah, yang ketiganya adalah Susi Susanti, dia tunggal putri. Dan di pertandingan yang pertama itu Susi Susanti sudah ketinggalan poin, jadi 10-2. Susi Susanti 2 poin, lawannya 10. Pada zaman itu finishnya 11 ya, jadi tinggal 1 poin lagi Susi Susanti, maka Indonesia kalah. Seluruhnya kalah dibandingkan dengan negara yang sedang bertanding itu. Tapi menghadapi fakta seperti itu bahwa 99% dia pasti kalah, Susi Susanti tidak menghilangkan fokusnya untuk memenangkan pertandingan. Pada saat itu dia tetap fokus dalam posisi 10-2. Dia tidak memandang angka 10 itu sebagai sebuah kekalahan. Dia hanya menganggap angka 10 ya sudah, angka 10 aja. Dia juara dan dia harus mengejar angka itu. Dia fokus, dia terus mulai mengejar 3, 10, 4 terus naik terus sampai akhirnya berhasil 10 sama. Ya, 10 sama. Dan setelah dia terus fokus, akhirnya dia berhasil memenangkan babak pertama. Dan di babak kedua, akhirnya Susi Susanti berhasil mengalahkan mental dari lawannya dia dan dia menang 11-0. Susi Susanti 11, lawannya 0. Dan setelah itu, mental bangsa Indonesia ini pun naik, pemain-pemain Indonesia. Di 2 sesi yang berikutnya, itu kita memenangkan pertandingan. Indonesia memenangkan Piala Sudirman tahun 89. Itulah sebabnya kita kenal nama Susi Susanti sebagai seorang juara, seorang pemenang. Saya nggak tahu kondisi Anda hari ini seperti apa, di dalam rumah tangga Anda, di dalam kondisi ekonomi Anda, di pekerjaan Anda, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu bahwa Prudential memberikan satu wadah bagi Anda untuk merubah hidup Anda, terutama di tahun 2014 ini.
Ya, saya punya satu cerita yang terakhir untuk menutup pertemuan ini sebelum kita nanti goal setting masing-masing tim. Ada seorang pelari dari Afrika ya, pelari dari Afrika, dia ikut Olimpiade untuk maraton, ya maraton. Pelari dari Afrika ini dikirim ke Olimpiade dan kemudian dia bersiap diri untuk bertanding. Nah, di pertandingan itu seperti biasa dia bersiap diri, pemanasan, kemudian lari, ya. Sudah kira-kira setengah jalan, tiba-tiba pelari ini terjatuh, ya. Dia terjatuh, kemudian kakinya terkilir, ya, terluka. Kemudian para medis datang, dilihat, Pak, ini nggak memungkinkan untuk bisa melanjutkan pertandingan. Tapi dia bersikeras, ya, dia bangkit berdiri dengan berjalan tertatih-tatih seperti ini, dia melanjutkan pertandingan lari maraton, sementara yang lainnya sudah mulai lari, ya. Terus dia berjalan tertatih-tatih. Dia berjalan tertatih-tatih, kalau kaki terkilir, sakit sekali, dia terus berjalan dan terus berjalan. Sampai kilometernya sudah cukup jauh, dia terjatuh lagi, ya, terjatuh lagi, dan dia semakin parah lukanya. Para medis pada datang dan bilang, Pak, tolong berhenti aja, ini nanti efeknya bisa fatal. Jadi Bapak harus berhenti dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tapi Bapak pelari dari Afrika ini menyatakan tidak, saya mau jalan terus, ya. Pertandingan sudah mulai berakhir karena pelari yang lain sudah selesai, penonton sudah mulai banyak yang meninggalkan tempat, mulai sepi. Dikasih tahu, Pak, berhenti aja Pak, semua sudah bubar semua. Pelari yang lain sudah meninggalkan lapangan, sudah selesai pertandingannya. Tapi orang ini nggak mau berhenti Bapak Ibu, dia terus jalan terus, sampai akhirnya dia terjatuh ketiga kalinya dan dia tidak sanggup untuk berdiri lagi karena sudah terlalu sakit. Akhirnya dia mulai merangkak, ya, dia mulai merangkak, mungkin tangannya mulai keluar darah waktu itu karena terkena kerikil dan sebagainya. Sampai akhirnya dia berhasil menyelesaikan pertandingan itu. Dan saat itu sudah sepi, pertandingan sudah berakhir, cuma ada akan membuat goal setting secara pribadi untuk Anda. Nanti akan diberikan satu